Rangkaian sekecil ini dapat melindungi baterai dari kerusakan ya. Pasalnya, baterai ketika digunakan sampai habis, misalkan ini baterai lithium ion ya. Ketika digunakan sampai habis, maka baterai ini akan rusak ya. Nah, untuk itu perlu adanya pelindung yang bernama low voltage disconnect. Artinya ketika tegangan sudah rendah, dia akan diputus ya. Jadi sangat aman untuk baterai. Contohnya ketika kita menggunakan baterai misalkan untuk inverter, maka dia akan terus menggunakan baterai ya, tanpa kita ketahui berapa ya, tegangan saat dipakai. Maka dia akan terus, dan ketika baterai ini dipakai terus-menerus sampai misalkan habis, terlalu low atau terlalu habis ya gitu, dia akan rusak. Nah, di sini kalau ini misalkan ya udah aman karena di sini ada BMS. BMS dia ketika digunakan misalkan pada tegangan tertentu dia akan memutus tegangan keluaran. Jadi aman ya. Ketika tidak pakai BMS misalkan, kita perlu rangkaian seperti ini. Ini bernama low voltage disconnect. Jadi ketika kita set tegangan misalkan ini baterai pada saat fullnya itu 12,6 ya. Kita akan putus di 11,1 misalkan ya. Jadi ketika kita set dan tegangan sudah mencapai 11,1, maka dia akan memutus keluaran. Jadi aman ya. Dia akan tersisa 11,1 misalkan ya. Ini misalkan aja. Jadi ini rangkaiannya sekecil ini ya. Ini rangkaian terdiri dari IC LM358 dan untuk switchnya IRF Z44N. Ini sebuah MOSFET. MOSFET digunakan sebagai saklar. Nah, sebenarnya untuk MOSFET ini tidak bisa digunakan saklar. Ini jenis N-channel ya, karena ketika digunakan sebagai switch ya, switch positif, harusnya dia di negatif ya. Ini digunakan di switch positif. Maka dari gate-nya itu yang biasanya sekitar di bawah 10 volt atau di atas 4 volt ya. Nah, ini dimasukkan tegangan sekitar 30 volt untuk agar RF ini aman sebagai switch. Nah, di sini op-amp LM358 ada dua op-amp. Yang pertama untuk deteksi tegangan baterai. Kemudian yang op-amp yang kedua digunakan sebagai osilator untuk membangkitkan tegangan ya dari tegangan 12 volt menjadi 32 untuk switch ini. Oke, jadi di sini ada dua tombol untuk menghidupkan dan untuk mematikan seketika. Baik, kita akan coba dulu sambungkan kepada baterai. Ini posisi idle, tidak memakan arus sama sekali ya. Jadi ini aman untuk penggunaan baterai, tidak akan memakan arus saat posisi idle ya. Kita akan coba hidupkan. Nah, dia terkunci langsung hidup, keluaran ada. Dan untuk mematikan seketika, klik tombol off. Nah, udah diklik tombol off. Ini on, ini off. Oke, kita akan coba penggunaan. Di sini ada lampu pijar ya. Kita coba dengan lampu pijar. Di sini sudah saya set sebelumnya. Kita akan coba hidupkan dan kita akan tunggu sampai dia mati karena penggunaan baterai akan menurun. Nah, dia akan hidup. Kita akan tunggu sampai dia mati sendiri ya. Karena ini kan penggunaan baterai. Jadi tegangan lama-lama akan menurun dan kemudian di sana akan terdeteksi tegangan juga menurun, dan ambang batas yang kita ukur dia akan menentukan di tegangan berapa dia akan mati ya. Kita akan tunggu saja. Jadi untuk mengatur tegangan yang kita perlukan di sini ada pengaturan tegangan ya. Ini kita tinggal putar saja. Jadi rangkaian ini cocok digunakan misalkan untuk inverter apapun itu yang berhubungan dengan penggunaannya baterai ya.
seperti ini. Kita akan coba tunggu saja. Atau mungkin pengaturannya harus diatur dulu. Kita turunkan ya. Nah, udah turun. Kita tunggu sebentar. Tadi sepertinya pengaturannya agak rendah ya. Kita akan tunggu. Kita putar lagi ya. Oke, kita coba. Nah, kan dia berhenti sendiri ketika tegangan sudah mencapai batas yang kita tentukan. Kita coba hidupkan. Kita tunggu. Dia kan lampu pijar jadi memakan arus. Nah, seperti itu. Kita hidupkan. Nah, sekarang baterainya sudah mendekati batas yang kita tentukan barusan. Nah, kalau udah habis begitu. Jadi penggunaan baterai sangat aman karena dia dibutus ya. Untuk mematikan, ya kita coba naikkan sedikit. Nah, untuk mematikan seketika tekan aja yang tombol off. Jadi kalau misalkan kita penggunaan inverter mau dihidupkan pakai tombol, mematikan lagi seperti ini. Kalau kita hidupkan terus-menerus, kemudian memakan baterai, makan arus baterai, nah ketika tegangan yang sudah kita set, maka dia akan berhenti sendiri. Jadi ini aman untuk penggunaan baterai apapun ya.